Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue cuma pengen jawab pertanyaan yang paling sering kalian tanyain mengenai Kumadesuga Nanika, yang sebelumnya memang belum pernah gue bahas dengan detail di konten-konten sebelumnya. Dan sekalian gue jawab mengenai konten lain yang pernah gue bahas di channel ini, khususnya Mauga Queen dan Classroom of the Elite. Oke, mari kita masuk ke konten. Pertama gue mau jawab dulu kapan lanjutin rangkuman web novel Mauga Queen part 32 atau volume 14-nya. Jadi gini guys, terakhir gue rangkum novel Mauga Queen kan part 31 di channel ini atau akhir dari volume 13. Dan saat itu memang belum rilis volume 14, jadi gue harus nunggu dulu baru gue lanjutin lagi. Cuma karena yang dirangkum adalah web novel, jadi rilisnya tuh per chapter, nggak langsung full chapter seperti light novel. Dan biasanya sih satu chapter per minggu rilisnya. Nah, sebelumnya saat gue buat rangkuman durasi 30 menitan itu gue rangkum 15 chapteran kurang lebih dijadiin satu part. Tapi tergantung ceritanya juga sih. Kalau kebanyakan filler ya bisa 20 chapter gue rangkum jadi satu part biar nggak ngebosenin. Tapi tetap tidak mengurangi inti ceritanya. Tadinya sih gue pengen rangkum kalau udah rilis belasan chapter dan seperti biasa gue jadiin satu part dengan durasi 25 menitan mungkin. Dan sekarang volume 14-nya udah rilis 16 chapter. Tapi setelah gue pahami ceritanya, masih menceritakan masa lalu Henryl dan dunia Hivolia di awal-awal dan belum masuk ke inti permasalahan di volume 14 atau meneruskan masalah sebelumnya. Anos dan kawan-kawan juga masih belum benar-benar bergerak. Jadi kalau mau dirangkum pun bakalan cukup ngebosenin dan harus nunggu lama lagi untuk part selanjutnya. Jadi mending nunggu full chapter volume 14 aja biar gue rangkumnya enakan dan kalian juga bisa menikmati ceritanya. Sekalian juga nunggu season 2 animenya yang udah pasti mau digarap oleh studio yang sama yaitu Silverlink. Cuma belum diumumin kapan tanggal rilisnya. Jadi begitu guys. Tapi kalau kalian emang ngebet pengen tahu lanjutan volume 13, nanti gue taruh link bacanya di kolom komentar. Karena itu web novel emang free dari web resminya, jadi nggak apa-apa gue taruh link di sini. Oh iya, nanti paling gue buatin konten Mauga Queen cuma bahas ilustrasi yang ada di volume 9. Yang sebelumnya memang belum ada ilustrasinya pas gue rangkum volume itu. Karena di situ banyak karakter baru yang udah ada ilustrasinya dan memang belum lama keluar ilustrasinya. Jadi untuk sekarang sih gue harap kalian bisa menikmati pembahasan mengenai Kumadesuga Nanika. Tapi kalau emang gak suka ya skip aja nggak apa-apa. Dan untuk rangkuman light novel Classroom of the Elite Second Years yang keluarnya 4 bulan sekali dan volume 4 sebelumnya nggak gua rangkum. Jujur semakin kesini nyari sumber 2LN semakin sulit dan harus nunggu lumayan lama baru dapet. Ya karena emang light novel itu resmi. Dan saat ini udah ada 3 channel yang juga rangkum itu novel dan kemarin gua nemu sumbernya itu lumayan telat banget. Jadi ya udahlah gue putusin buat nggak rangkum dulu. Lagian di channel Irfan Akbar dan Otaku Anime juga udah dirangkumin full volume 4-nya dan pastinya ceritanya juga sama. Jadi kalian tonton aja dulu rangkuman Classroom of the Elite di channel Irfan Akbar atau Otaku Anime. Dan mungkin kalian juga udah nonton sih. Channel Irfan Akbar juga yang menginspirasi gue buat rangkum itu novel dulu dan Zen Art juga sih. Mungkin ya udah subscribe channel ini dari dulu paham kalau di awal-awal gue emang niru cara pembahasan Zen Art, tapi yang ada malah kelihatan konyol karena dulu cara pembahasan gue masih belepotan gak jelas. Sorry banget guys. Lalu berikutnya mari kita ngomongin Kumadesuga Nanika atau Kumoko. Pertanyaan pertama, kenapa Shirori selalu menutup matanya? Sebelumnya udah pernah gue singgung sih karena Shirori tidak ingin orang lain takut dan menarik perhatian karena di setiap mata Shirori ada 4 pupil. Dan menurutnya itu bakalan bikin orang lain takut. Tapi itu sebelum dirinya menguasai kekuatan dewanya atau awal-awal dia berevolusi menjadi dewa. Dan memang dengan menutup matanya aja penglihatan dia udah 360 derajat atau nggak ada celah sama sekali. Bahkan jika ada dinding yang mengelilingi Shirori, dia tetap bisa melihat dan menembus dinding itu. Kemampuan itu bernama fluoroskopi. Jadi nggak perlu juga dia membuka mata kalau dalam mode santai. Tapi setelah Shirori menguasai kekuatan dewanya, dia mengembangkan lagi kemampuan mata jahat menjadi lebih beragam dan menakutkan. Dan ada beberapa efek yang dia setel otomatis. Jadi misal saat Shirori membuka matanya berarti dia udah masuk mode siap dan beberapa efek mata jahat akan aktif otomatis.
kalau ada serangan atau ancaman di sekitarnya. Misalnya seperti skill Evil Layer of Panic dan Mata Jahat Ketertarikan dan Penolakan. Itu adalah dua efek mata jahat yang sering Shirori setel otomatis saat mata dia terbuka. Evil Layer of Panic mempunyai efek yang bisa membuat orang di sekitar Shirori merasa sangat ketakutan atau simpelnya hawa intimidasi yang sangat tinggi. Lalu Mata Jahat Ketertarikan dan Penolakan mempunyai efek yang bisa menghilangkan semua serangan apapun di dalam jangkauan mata Shirori, sekaligus menolak serangan itu dan menghempaskan semua yang ada di sekitarnya dengan kekuatan yang mengerikan, jika ada yang mencoba menyerang Shirori dari segi manapun. Jadi memang sangat berbahaya jika dia membuka mata di sekitar orang lain dan dua skill itu masih dalam keadaan otomatis. Bahkan untuk makhluk sekelas Ariel, Sophia, dan Wrath aja langsung gemetaran jika Shirori udah membuka matanya, apalagi untuk makhluk lainnya. Tapi itu Shirori bisa mengaturnya sesuka hati, mau otomatis aktif atau dinonaktifkan. Tapi dia seringnya mengatur otomatis karena dia sangat waspada. Buat kalian yang udah nyimak pembahasan gue mengenai pertarungan Shirori melawan Gulie, kan sebelum Shirori diseret ke dimensi yang berbeda, Gulie datang tiba-tiba dan langsung mematahkan leher Shirori. Memang saat itu Shirori sedang menonaktifkan dua kemampuan itu karena sedang mengobrol dengan Oka Sensei dan Shirori tidak ingin membuatnya takut. Tapi jika saja saat itu Shirori tidak menonaktifkan efek mata jahatnya, ya Gulie pasti akan terkena efeknya. Dan bisa-bisa Oka Sensei juga akan langsung lenyap di tempat, karena berada di dalam jangkauan mata Shirori. Dan itulah alasan kenapa Shirori selalu menutup matanya, padahal cakep banget ya guys, kalau dia membuka matanya. Walaupun hal ini baru dijelaskan di web novel, tapi biasanya mengenai kemampuan Shirori akan sama persis di light novelnya nanti. Lalu berikutnya di episode berapa Kumoko bakalan berevolusi menjadi Arachne. Kalau melihat cara anime mengadaptasi light novelnya sejauh ini sih, menurut gue di episode 18 atau 19 dia udah menjadi Arachne. Sejauh ini saja Kumoko udah mau duel sama ibunya dan bentrok dengan Ariel, lalu masuk ke tragedi Zatona atau pecahnya perang di kota Sophia, dan di tengah peperangan itu Kumoko berevolusi menjadi Arachne. Harusnya sih kalau nggak diubah lagi sama animenya. Tapi kayaknya sih tetap seperti itu alurnya, soalnya kalau di tengah peperangan itu Kumoko belum menjadi Arachne bisa gawat banget. Karena di kejadian itu si Kamret Potimas bakalan duel sama Kumoko, dan Kumoko di wujud Arachne-nya aja masih terancam nyawanya saat menghadapi Potimas. Dan kalau ceritanya udah masuk ke konflik kota Sophia bakalan sangat menarik guys. Apalagi setelah itu kita nggak akan lihat partnya Sun lagi dan hanya fokus ke partnya Kumoko. Lalu kapan Kumoko berubah menjadi Shirori atau berevolusi menjadi dewa dan mendapat wujud manusia sepenuhnya? Kejadian itu terjadi di light novel volume 7 akhir dan susah ditebak animenya bakalan maksain sampai situ atau enggak. Tapi bisa aja sih karena urutan kejadiannya dibikin gak sama dan sering lompat jauh ke depan alurnya. Kita lihat aja nanti kalau udah sampai episode 20-an ke sana. Dan yang terakhir, kenapa gue nggak rangkum novel ini sama seperti saat gue rangkum Mauga Queen atau Classroom of the Elite. Pertama karena animenya lagi jalan guys, dan lebih enakan gue bahas seperti biasanya. Kedua, ini novel beda sama novel lain pada umumnya dan mengambil banyak perspektif dari karakter di dalamnya. Jadi nggak cuma fokus sama MC-nya doang. Bakalan ribet sih kalau dibikin rangkuman, tapi ya tetap bisa gue rangkum sih. Mungkin nanti kalau animenya udah selesai atau nyampe episode 24 bisa gue bikin rangkuman lanjutannya. Sebenarnya kalau kalian nonton pembahasan gue mengenai Kumodes juga dari awal, juga pembahasannya gue bikin urut dan nyambung satu sama lain. Dan untuk yang baru gabung di channel ini dan masih bingung dengan alur animenya yang maju mundur, kalian bisa tonton video yang ini. Di situ udah gue jelasin mengenai dua timeline yang berbeda. Kalau ada hal yang masih membuat kalian bingung, tulis aja di kolom komentar guys. Gue sering bacain komen-komen kalian kok, walaupun gak bisa gue balasin satu-satu. Dan thank you banget yang udah pada kasih saweran cuma buat nanyain sesuatu. Sorry gak bisa gue sebutin satu-satu, tapi terima kasih banget. Dan yang udah selalu support dan mampir ke channel ini juga thank you banget guys. Oke, mungkin segitu aja sih untuk konten kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.